Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang akan memaparkan materi tentang kebinasaan itu adalah akibat dari perbuatan manusia yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 52 sampai 54, Quran surat Al-Taubah ayat 69 sampai dengan 70, dan Quran surat Yunus ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kafaru bi ayatillahi fa akhadhahumullahu bizunubihim innallaha qawiyyun syadidul iqab. Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha sami'un alim. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kazzabu bi ayati rabbihim fa ahlaknahum bizunubihim wa agraqna ala fir'auna wa kullun kanu zolimin. Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh, Allah Maha Kuat lagi Maha keras siksaannya. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, sehingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya. Maka kami membinasakan mereka disebabkan oleh dosa-dosanya, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya karena mereka adalah orang-orang yang zalim. kebiasaan orang-orang kafir itu sama dengan kebiasaan tradisi Fir'aun dan pengikut-pengikutnya serta orang-orang yang sebelumnya. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka, mengazab mereka yang disebabkan dosa-dosanya. Lafal kafaru dan lafal-lafal sesudahnya merupakan jumlah yang menafsirkan makna lafal-lafal yang sebelumnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat atas semua apa yang dikendakinya, lagi amat keras siksaannya. Yang demikian itu disiksanya orang-orang kafir disebabkan karena Allah sekali-sekali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan kepadanya suatu kaum dengan cara menggantinya dengan siksaan, sehingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka, sehingga mereka sendiri mengubah nikmat yang mereka terima dengan kekafiran seperti apa yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir di Mekah. Berbagai macam makna dilimpahkan kepada mereka sehingga mereka terhindar dari kelaparan, diamankannya mereka dari rasa takut, dan diutusnya Nabi SAW kepada mereka. Kesemuanya itu mereka balas dengan kekafiran, menghambat jalan Allah dan memerangi kaum mukminin. Dan sesungguhnya Allah Maha Pendengar lagi Maha Mengetahui. Keadaan mereka serupa dengan keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya serta orang-orang yang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya, maka kami membinasakan mereka disebabkan dosa-dosanya, dan kami tenggelamkan Fir'aun, pengikut-pengikutnya, yakni kaumnya yang menjadi pengikut-pengikutnya dan kesemuanya, yaitu umat-umat yang mendustakan Tuhan, adalah orang-orang yang zalim. Ayat berikut ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang Bani Quraisy. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا
فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Artinya, keadaan kamu kaum munafik dan musyrikin seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya dan kamu telah menikmati bagianmu sebagaimana orang-orang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah? Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzolimi mereka, tetapi merekalah yang menzolimi diri mereka sendiri. Ayat ini menceritakan tentang azab Allah kepada kaum munafik dan musyrik di dunia. Kallazina min qablikum, yang artinya lihatlah kepada umat-umat sebelum kalian. Mereka yang terdahulu lebih kuat, lebih hebat, lebih dahsyat, bahkan lebih banyak harta benda yang telah mereka nikmati, dan kalian telah menikmati bagian kalian sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian menikmati bagiannya. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan mereka? Wallahi tidak. Allah tenggelamkan, binasakan, bahkan Allah hancurkan mereka. Apakah kalian belum pernah mendapat berita tentang kisah orang-orang sebelum kalian dari kalangan umat terdahulu yang mendustakan para rasul? Yang pertama ada kaum Nabi Nuh. Allah azab mereka dengan menimpakan berupa banjir besar yang menenggelamkan semua penduduk bumi kecuali orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam. Lalu yang kedua yaitu ada kaum Ad. Allah hancurkan dan binasakan mereka dengan angin topan yang berhembus selama 8 hari 7 malam karena mereka telah mendustakan Nabi Hud alaihi salam. Yang ketiga ada kaum Samud. Mereka diazab dengan teriakan Jibril yang amat sangat keras karena mereka telah mendustakan nabi mereka, yaitu Nabi Saleh alaihi salam, dan membelih untanya. Adapun yang keempat yaitu kaum Nabi Ibrahim, sebagaimana Allah menolong nabinya dalam menghadapi mereka dan memberinya mukjizat yang jelas dalam menghadapi kaumnya. Dan Allah membinasakan raja mereka, yaitu Namrud. Yang kelima yaitu ada penduduk Madian. Mereka adalah kaum Nabi Syuaib alaihi salam. Mereka ditimpa gempa yang amat dahsyat, lalu Allah amblaskan penduduk bumi tersebut. Dan yang keenam yaitu ada penduduk negeri-negeri yang telah musnah, yaitu kaumnya Nabi Lut alaihi salam.
Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka hingga antek-anteknya karena mereka telah mendustakan Nabi Allah yaitu Nabi Lut alaihissalam, dan mereka gemar melakukan perbuatan fahisyah yang belum pernah dilakukan oleh seorang manusia sebelum mereka, yakni menggauli lelaki pada liang anusnya. Nah, ibu kota ini bernama Sodom sesuai dengan kelakuan umat tersebut pada zamannya. Allah mengangkat negeri tersebut ke atas dan menjatuhkannya secara langsung disertai dengan hujan batu-batu meteor. Allah tidak sekali-kali menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu waja'athum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin. Dan sungguh, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu, ketika mereka berbuat zolim. Padahal, para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah, kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Ayat ini ditujukan kepada orang kafir Mekah yang selalu memperolok-olok Nabi Muhammad. Umat-umat dahulu pernah dihancurkan seluruhnya karena kezaliman, kekafiran, dan keingkaran kepada rasul-rasul dan nabi-nabi yang telah diutus Allah kepada mereka. Padahal, rasul-rasul dan nabi-nabi itu telah membentangkan jalan kebenaran yang bila mereka tempuh akan menyampaikan mereka ke tempat yang penuh bahagia. Orang-orang dahulu pernah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kezaliman mereka, sebagaimana firman, dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Surat Al-Kahfi ayat 59. Allah menegaskan bahwa orang-orang zalim dan ingkar itu pasti ditimpa azab yang sangat pedih, sebagaimana firman-Nya, dan tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Al-Isra ayat 59. Ada dua macam azab yang pernah ditimpakan Allah kepada orang-orang dahulu karena keingkaran dan kezaliman mereka. Yang pertama yaitu dengan memusnahkan seluruh mereka yang mendustakan Rasul dan yang berbuat zalim, seperti yang pernah ditimpakannya kepada kaum Ad, kaum Samud, Nuh, dan sebagainya. Yang kedua, mendatangkan azab berupa kerusakan, kekacauan dalam masyarakat dan sebagaimana firman Allah, dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya. Al-Anbiya ayat 11. Kerusakan dan kekacauan dalam masyarakat itu terjadi karena banyaknya pribadi-pribadi yang telah rusak, kemewahan yang berlebihan, suka hidup berfoya-foya, dan menuruti hawa nafsu, kerusakan akhlak dan sebagainya yang mengakibatkan golongan yang lemah di antara mereka berada di bawah kekuasaan golongan yang kuat. Akan tetapi jika mereka mendustakan Rasul yang membawa petunjuk ke jalan yang lurus, mereka tidak lagi bisa menerima ajaran yang dibawa Rasul itu karena telah biasa berlaku zalim, kafir, dan hidup mementingkan kesenangan duniawi, sehingga iman mereka tidak dapat diharapkan lagi sedikit pun. Maka Allah menghancurkan dan memusnahkan mereka. Demikianlah Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim dan mengerjakan perbuatan dosa. Ada kalanya Allah menghancurkan sekaligus atau mendatangkan azab berupa kerusakan dan kehancuran dalam masyarakat mereka. Hal ini merupakan peringatan keras dari Allah kepada orang-orang musyrik Mekah yang mendustakan Rasulullah. Ibrah dari potongan surat yang kami sampaikan adalah: wahai orang-orang munafik, wahai orang-orang kafir, itulah azab mereka di dunia. Tunggulah balasan kepada kalian sebagaimana Allah menimpakan kepada kaum sebelum kalian. Jadilah orang-orang yang kokoh terhadap perintah Allah, sehingga Allah akan menguatkan dan mengangkat derajat kalian di muka bumi dan di akhirat nanti. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.